Sebagian dari kalian yang nonton video ini pasti pernah ngerasain yang namanya bucin ke orang yang ditaksir. Misalnya nih, bucin dari segi materi. Lu pernah ngebeliin atau ngasih sesuatu barang-barang yang lumayan mahal tapi dia suka. Jadi walaupun dompet lagi seret, lo tetap ngelakuin itu. Atau bucin dalam bentuk tenaga atau waktu nih. Lo rela untuk menggali sesuatu misalnya kayak hobi yang dia sukai atau ketertarikan apapun yang sebenarnya lo nggak suka-suka banget tapi ya udahlah nyemplung terpaksa demi bisa ngobrol banyak sama cowok yang lo taksir. Nah, tadi itu adalah secuil contoh atau bentuk tindakan yang mengatasnamakan cinta. Setelah gue baca bukunya Natasha Len yang judulnya Conversation on Love, gue juga jadi bertanya-tanya nih, kenapa sih cinta tuh mesti dalam bentuk pengorbanan? Atau benarkah yang namanya cinta tuh selalu berbentuk pengorbanan? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Bicara Cinta. Gue Ida Omamah dan gue biasanya membahas topik-topik relationship dari buku, series ataupun film yang gue suka. Dan juga gue nulis cerita pendek soal cinta yang gue audiokan sendiri dan bisa lo tonton di YouTube. Jadi kalau misalnya lo suka dengan topik-topik relationship ataupun cerita cinta, boleh subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar lo nggak ketinggalan. Sebenarnya buku ini tuh laris banget ya, terlihat dari reviewnya di Goodreads ataupun para bookstagram, bookfluencer yang mengulas di YouTube atau di tulisan-tulisannya. Tapi entah kenapa bagi gue buku ini tuh menyeramkan. Karena gini, ketika gue baca, gue langsung berpikir, jir, kayaknya gue gak mau nih kayak gini. Aduh, terlalu banyak realitas yang tersirat di dalam tulisan itu. Atau bikin gue berpikir, wah gila sih, gue kayak gak akan kuat kalau ada di posisi orang kayak gini nih. Jadi buku ini berisi percakapan-percakapan tentang cinta alias literally Q&A gitu ya, yang dijawab oleh psikolog, psikiater, atau juga ada konselor hubungan kayak Esther Perel gitu ya, kalau misalnya teman-teman familiar dengan nama-nama itu, termasuk soal pernikahan, persahabatan, keluarga juga. Dan Natasha juga di sini menulis esai pribadinya, bagaimana cara dia menghadapi kehilangan, terus bagaimana cara dia berdamai dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dia duga akan dia jumpai ketika menjalin long term relationship. Di buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada how do we find love atau gimana cara kita nyari cinta. Yang kedua ada bagaimana cara kita mempertahankan cinta, how do we sustain love. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bertahan atau menghadapi kehilangan, and how do we survive losing love. Nah, kalau soal bagaimana bukunya detail dan segala macam, gue yakin udah banyak bookfluencer yang bahas detail soal buku ini. Makanya di video ini gue akan membahas hal-hal yang relate sama gue, yang dekat dan yang pernah gue alami atau pernah gue lihat, beserta lesson learn-nya apa nih. Kembali tentang perkara cinta dan pengorbanan. Biasanya kan kita mengenali cinta tuh dengan framing produk budaya selama ini atau sebatas fantasi aja gitu. Ada yang mengibaratkan kalau ya udah cinta tuh ya yang kayak ada di imajinasi orang masing-masing dan berbeda dengan realitas. Tapi semakin dewasa kita makin ngerti kalau kayaknya cinta itu kata kerja ya. Makanya ada usaha yang harus dilakukan untuk merawat si relationship itu. Kalau mengutip dari film Coco nih, how do you know when you are in love? When it hurts but you still want to stay. Nah kan, udah langsung kena mental belum nih? Atau ada yang pernah ngalamin? Coba share di kolom komen di bawah ya. Contoh utamanya yang ada di buku bahwa Natasha dulu tuh ketika 20-an dia merasa dia terjebak dalam romantic relationship. Nah kayak gimana tuh? Yang kira-kira gini, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang kita suka, kita akan cenderung memunculkan sisi-sisi baik untuk membuat kesan kesan yang bagus-bagus aja gitu di depan orang yang kita taksir. Dan ketika udah 30-an, Natasha bilang, gue gak akan mengubah apapun dari diri gue. Jadi gak akan jaim, gak akan menghindari hal-hal yang sebenarnya gak perlu dihindari karena ya itu karakter diri sendiri aja. Dan udah gak takut, jangan-jangan ntar dia ilfil lagi. Oh ya udah, kalau emang dia gak suka, berarti ya udah, it is what it is. Sebenarnya kalau mau cinta orang lain tuh apa perlu ya cinta diri sendiri dulu? Terus apa sih yang lo tahu soal cinta? Karena di sini akan ngasih penekanan bahwa sebenarnya cinta yang lo butuhkan itu ya cinta berupa hasil refleksi yang udah lo terima dulu sejak kecil sampai saat ini. Dan di buku ini menarik karena ternyata term self love ini
tidak sebaiknya dipakai, kata Natasha. Lebih baik pakainya self understanding, karena self love ini juga beda tipis dengan selfish ya. Kadang-kadang karena ada beberapa orang yang ya udah nggak terlalu memusingkan konsep self love, yang penting ya udah reward. Oke, aku cinta diriku sendiri, padahal itu mungkin selfish. Bagian 2 dan 3 soal merawat cinta dan bagaimana kita survive dengan kehilangan seseorang akan gue gabung karena lumayan mirip-mirip nih. Perkara merawat cinta ya, kalau misalnya banyak yang bilang bahwa kunci dari relationship adalah komunikasi, itu memang benar adanya. Tapi ternyata nih, berantem atau adu argumen itu juga bagian dari komunikasi itu sendiri. Bahkan di buku ini tertulis kalau sebenarnya nanti tuh akan ada yang hilang dari long term relationship, yaitu kindness atau kebaikan. Nah, kok bisa? Jadi gini, biasanya kita itu cenderung akan lebih mudah ngasih reaksi atau respons yang spontan kepada orang-orang yang kita cintai atau orang terdekat kita, karena ngerasa safe, ngerasa aman. Jadi apa ya, be yourself itu terus jadi acuan bahwa oh ya udah, kalau misalnya gue marah, kalau misalnya gue tantrum gitu ya, toh orang ini kan udah tahu gue juga ya. Nah, ini tuh akan cenderung lebih mudah keluar gitu. Kita tuh nggak perlu jaim atau punya topeng tertentu. Sedangkan kalau misalnya ke teman atau ke orang lain gitu ya, kita cenderung pengen jaga image nih, pengen merasa ada toleransi tertentu yang kita kasih ke dia, dan gak pengen ngerasa orang lain itu gak nyaman atas diri kita yang terganggu gitu. Misalnya kayak harusnya ini gue nggak setuju, tapi ya udahlah nggak apa-apa, toh demi kompromi dengan teman gue, jadi ya udah gue simpen aja nih. Nah, berbeda hal kalau misalnya sama pasangan atau sama pacar sendiri, karena di benak kita tuh kita akan ngerasa mungkin karena udah saking nyaman ya, jadi ya udahlah be myself aja gitu. Nah, tapi lama-lama pelan-pelan kita jadi bisa kompromi karena menerima perbedaan itu adalah bagian dari kesadaran bahwa ya udah, ketika dua orang disatukan pasti akan ada yang berbeda dong, nggak mungkin sama terus selamanya. Ya mungkin ini juga yang namanya pengorbanan kali ya. Dulu pas gue di rumah ya, gue mendengar nyokap bokap gue kadang adu argumen, kadang gak setuju atas suatu hal gitu, berbeda pendapat. Gue dari kamar cuman mendengar dan mengamati. Nih bisa gak sih kayak gak usah cekcok kayak gini gitu, bisa chill aja gak? Tapi ternyata gue juga menyadari kalau itu tuh bagian dari kehidupan gitu ya, siklus relationship yang akan selalu ada asalkan dilakukan secara sehat. Toh setelah itu berjam-jam kemudian gitu ya, mungkin gak sampai berjam-jam kemudian, kayak 30 menit kemudian kok udah baik-baik aja, kayak gak ada apa-apa rasanya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu indikator bahwa ya udah, lo tuh udah bisa kompromi dengan apapun yang mengganggu lo gitu. Ya asalkan jangan pakai verbal abuse, jangan pakai physical abuse gitu ya. Dan berantem secara sehat itu sebenarnya bisa ketika lo pakai formula. Kan ada beberapa konselor atau relationship expert yang bilang kita harus mengawali dengan I feel something gitu. Jangan kamu itu, ya namanya juga marah ya. Kadang-kadang kan orang juga udah gak mikirin formula apa nih kalau gue marah secara efektif dan segala macam. Nah, itu juga salah satu pengorbanan sih menurut gue. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita survive ketika kehilangan seseorang yang kita cintai. Gue gak pernah mengalami kehilangan seseorang yang gue cintai banget ya, kayak unless bokap gue. Tapi kan gue posisinya sebagai anak gitu, bukan sebagai pasangannya. Nah, yang paling wow sejauh ini adalah ketika ada salah satu temen gue yang putus cinta dan dia abis itu kena tipes, seminggu dirawat di rumah sakit. Itu udah paling jauh ya. Dan kalau misalnya lo bandingin dengan kehilangan ditinggal meninggal ataupun ditinggal putus cinta, itu akan jauh berbeda tentunya. Di buku ini si Natasha juga mengalami kehilangan atau keguguran gitu ya calon bayinya. Bahkan dia tuh gak bisa ngelihat apa sih visi dia ke depan, bayangan seperti apa kehidupan yang akan dia lalui hari-hari mendatang gitu. Jangankan ngebayangin hari-hari mendatang ya, untuk berdamai dan bertahan dengan rasa kesedihannya, mungkin ada rasa bersalahnya juga, mixed feeling, dan seperti ada rasa abu-abu pekat yang menutupi kepala lo atau hati lo sampai gak bisa berpikir jernih lagi. Dan gimana caranya survive dengan hari-hari yang menyedihkan itu? Gue bisa ngeliat dan baru ngerasain sendiri bagaimana nyokap gue bersedih setelah bokap gue meninggal. Waktu itu gue langsung memutuskan untuk resign dari kantor yang baru gue jajaki 3 bulan.
Karena gue berpikir, wah gue gak bisa nih, gue harus temenin nyokap gue. Karena ada beberapa penelitian yang bilang kalau depresi yang paling berat itu adalah ketika ditinggal oleh pasangannya, pasangan romantisnya gitu. Dan gue gak mau nyokap gue merasa sedih, depresi berlarut-larut karena dia sendirian di rumah. Dan ya gimana ya, udah sepi sendiri, sedih banget gitu pasti. Akhirnya kami berdua saling curhat dan segala macam, hingga akhirnya terkuaklah kesedihan dan kekecewaan dan segala rasa yang menyerok di dalam dada nyokap gue yang selama ini dia simpan gitu. Jadi meledak juga lah akhirnya ketika pandemi. Disitulah gue baru merasa, wah ternyata nyokap gue menyimpan luka-lukanya sedalam itu dan selama itu, dan gak pernah dia kasih tahu ke anaknya karena nggak mau ngerepotin anaknya. Apalagi kalau itu bukan pengorbanan gitu, ya kan? Jadi ya lo nyari cinta butuh pengorbanan, mempertahankan cinta lo butuh pengorbanan, kehilangan cinta atau kehilangan orang yang lo cinta juga lo butuh pengorbanan. Jadi gimana guys? Udah siap kehilangan cinta, udah siap berkorban demi cinta, dari mencari sampai nanti akan kehilangan orang yang lo cinta? Nah kalau di buku ini sih Natasha bilang kalau sebenarnya dia sudah bisa mengantisipasi nih masalah-masalah apa yang sebenarnya akan terjadi ketika dia in a relationship ataupun menjalani kehidupan lah ibaratnya gitu. Tapi ya satu hal yang gak bisa dihindari, ya masalah-masalah tersebut akan tetap datang walaupun kita sudah mengantisipasi sedemikian rupa. Menghindar tuh gak bisa, tapi yang pasti harus aware dan mengakui dan gak boleh denial, itu kuncinya. Kira-kira segitu aja dari gue, semoga bermanfaat dan syukur-syukur kalau misalnya lo merasa ini berguna, boleh di-share ke sosial media ataupun dibagiin ke temen lo yang lagi membutuhkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, kasih komen di bawah kira-kira rekomendasi buku, film ataupun series apa yang menarik yang bisa gue bahas di kanal ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di episode berikutnya.